Halo semuanya, perkenalkan nama saya Guru Saifi Ali. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. NIM saya 0534966045. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini soal tugasnya sudah saya tuliskan ya. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Nah, nanti flowchartnya saya buat dari draw.io di sini di Visual Studio Code, dan pseudocode-nya saya tulis di sini langsung di teks ini. Ya, soalnya yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3 jam, gaji lemburnya 34%. 4 jam, gaji lemburnya 36%. Dan yang terakhir ada lebih dari sama dengan 5 jam, gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Oke, kita langsung aja buat flowchartnya di draw.io, extension dari Visual Studio Code. Ini udah ada start, tadi saya sudah buat startnya. Tinggal kita lanjut. Berarti deklarasi dulu, deklarasi input ya di sini. Input golongan, jam lembur. Oke, terus kita langsung ke decision ya, ke if clause. Ini aja kali ya. Sini, si panah bawah, golongan A, kita kasih kotak. Ini kotaknya persegi, salah, persegi panjang ya. Nah, ini dia si panah. Kalau golongan A tadi berarti itu gajinya berapa tuh? Coba lihat lagi. Gajinya 5 juta ya. Ditulis gaji pokok sama dengan 5 juta. Oke. Sini tulisin, kasih perlu tulis ya. Yes aja ya. Kita bikin kondisi kedua. Golongan B yang gak di kalau ini makin ke sini aja ya. Ini copy aja. Buat ke sini, kasih panahnya. Golongan B gaji pokoknya tadi kalau nggak salah 6.500.000 ya. 6.500.000 ya, benar. Kita bikin satu lagi. Panah bawah. Ini golongan C. Golongan C itu dia gaji pokoknya 9.500.000. Maaf. Ya gini. Ini bikin satu lagi. Terus bikin juga mana nih? Ini adalah copy 1 sini. Jadi tulisannya no. Copy. No, oke. Nah, kalau udah begini berarti tinggal digabungin di prosesnya. Ini kan kalau golongannya kan cuma 3 pilihan kan, A, B, C. Kalau enggak ya berarti input ulang, balik. Ini tinggal kayak diarahin ke sini bisa nggak ya? Masukin lagi. Sorry. Ya begitulah intinya ya, diulang lah. Ini harusnya segini ya, tapi ini nggak bisa. Ini bentuk ini udah gini lah. Jadi kalau inputannya bukan A, B, C, dia diulang lagi supaya inputnya A, B, atau C. Kemudian ini kalau udah begini, kita tinggal tarik garis. Ini di titiknya dipindahin dulu. Sini kita copy dari sini, sini kita satuin garisnya. Sorry, ini udah deh. Bikin panah berarti ya. Bentar, ini satuin dulu. Ini gini. Nah, ini arah panahnya ke bawah.
Ini satu lagi berarti penghubung ya, kayak gini ya. Nah ini nanti di bawahnya tinggal bikin lagi kayak buat ngeseleksi jam lemburnya. Jadi ini di sini bikin lagi. Ini jam lembur kalau misalkan lembur 1 jam. Lebih digedein aja kali atau nah segini lebih gede deh. Tanggung ya, bikin sini lembur 1 jam. Dia kalau ya berarti bikin di sini inputan gaji lembur sama dengan tadi itu ya, kalau 1 jam itu 30% ya, berarti 0,3 ya, 0,3 kali gaji pokok ya. Ini tinggal di nah gitu. Kalau enggak di sini tinggal copy lagi. Lembur 2 jam. Copy. Lembur 2 jam berarti tadi 32%, berarti 0,32 ya. 0,32 kali gaji pokok. Klik sini. Nah. Oke. Nah, di copy aja ini ya. 3 ini. Nggak usah deh. Apa? Kita bikin aja manual. Ini buat yang 3 jam ya. 3 jam. Oh, ini kurang nih. Bisa nambah lagi nggak nih ke bawahnya? 3 jam itu di 0,34. Bisa aman ya. Ini lembur 4 jam. 4 jam ada di 36. 6, oke. Terakhir yang 5 jam, lebih dari 5 jam. Lebih dari sama dengan 5 jam. 5 jam. Lebih dari sama dengan 5 jam gitu aja lah ya. Sini. Oke, kalau 5 jam tadi 38%. Nah, ini tinggal ditulis-tulisinnya sih, yes or no-nya. Ditulisin dulu bentar. Oke. 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 Nah, sini kalau udah tinggal ditarik garis lagi ya, disamain. Ini nggak rata, bentar ya, diratain dulu. Atau ya udah nggak apa-apa, kita bikin garis aja. Kayak gini ya. Dibikin sejajar aja ya sama yang di atas ya, biar rapi. Segini. Ini kurang maju nah. Oke. Nanti bikin 4 ya. Sorry. Belum nempel. Satu lagi. Oke, sekarang tinggal ditarik garis lurus. Pinpointnya di sini. Terus ke bawah. Sorry, miring. Ada yang kelebihan. Kayak gini ya. Jadi kelebihan. Sudah memang begitu berarti. Nah, dari situ kita tarik lagi ke bawah. Ini kita bikin arahnya jadi ada panahnya ke sini. Sini kita bikin ya kotak lagi buat outputnya. Agak gedean dulu ya. Nah, di sini berarti total hasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, begitulah. Habis itu tinggal di print berarti ya. Di print, habis itu selesai. Ini bikin kotak lagi. Print total hasilan. Habis itu copy. Pindahin ke bawah. Ini kita end atau selesai ya. Oke, jadi algoritma maaf.
flowchartnya kayak gitu ya. Start, ini input, seleksi golongan, terus seleksi lembur. Ini belum ditulisin no-nya, belum di copy. Oke, kita copy terus. Kita copy dulu. Oke, udah. Jadi kalau dia lembur, kan pasti ada jamnya, ada input jamnya. Lebih dari 5 jam kan ini tetap. Jadi kita nggak perlu diulang. Jadi ini ada else if-nya, udah then-nya. Terus di sini langsung input ke total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur prosesnya. Terus ini print output, selesai. Oke, tinggal kita ke pseudocode-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut penulisan pseudocode-nya ya. Sini aja. Pseudocode. Nah, di sini pseudocode kan cuma tulisan aja ya. Berarti kita langsung aja mulai. Terus kita kasih nama kelasnya. Hitung gaji karyawan. Terus yang pertama itu ada deklarasi. Deklarasi ya. Deklarasi. Terus di sini ada golongan. Ini harusnya string datanya. Terus ada jam lembur. Ini integer. Terus ada total gaji nanti. Terus gaji pokok sama gaji lembur. Ini real ya, karena kan nanti takutnya ada hasil yang koma-komaan gitulah. Selanjutnya deskripsi, ada 2 input ya, sama input golongan. Input kedua ada jam lembur. Oke, lalu masuk ke penentuan golongan percabangan ya. Ini else if yang pertama, if dan else if-nya. If golongan 9A dan di pokok sini 5 juta ya. 23 begitu. Ini kita copy aja biar nanti tinggal tulis. Oke, di sini berarti yang kedua else if golongannya B. B berarti 65 ya, 6.500.000. Di sini C gaji pokoknya dia di 9.500.000. Oke. Else if maksudnya ini kan A, B, C. Kalau sudah berarti else aja. Kita kasih output golongan tidak valid. Oke ya, atau tidak ada lah. Stop. And if. Lalu penginputan jam lembur. Ini juga percabangan ya, karena kan ada perhitungannya. Oh gini deh, perhitungan gaji lembur berdasarkan jam lembur. Oke, yang pertama ada, kita buat dulu base nya itu di if jam lembur sama dengan 1 dan ini bentar ya, dannya harusnya T nya kapital, dan total gaji lembur ya, total gajinya nanti gaji lembur ini berarti 0,30 kali gaji pokok gitu ya. Nah ini tinggal kita copy aja. Else if jam lembur 2 berarti 0,32 tambah lagi 3 0,34 tambah lagi 4 berarti 0,36
tambah lagi sini lebih dari sama dengan 5 nanti 0,38 ya. Nah kalau misalkan dia inputnya misalkan yang lain, berarti kita kasih else gaji lembur balikin ke 0. Oke, dan if. Nah kalau udah ditentukan jam lemburnya, berarti kita tinggal proses penghitungan total gajinya. Total gaji di sini berarti gaji pokok tambah gaji lembur. Nah terus di bawahnya tinggal outputnya, kita tulis aja semuanya, gaji pokok, gaji lembur, total gaji, gitu ya. Tinggal sini selesai. Nah itu pseudocode-nya. Nah karena sebenarnya kan disuruhnya cuma bikin pseudocode sama flowchart. Cuma di sini untuk pembuktian ini saya sudah buat ya. Di sini file Java-nya. Tadi juga udah coba beberapa kali. Kita run lagi aja. Ini kita coba. Misalkan golongannya B. Lalu jam lemburnya 3 jam. Nah sini muncul golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Gaji lemburnya ini udah dihitung 0, berapa ya tadi, 3 jam itu berarti 0,34 ya dari gaji pokok. Lalu ini total gajinya sudah gaji pokok tambah gaji lembur. Misalkan kita coba lagi yang golongan C, mungkin golongan C lemburnya 5. Nah sini muncul juga gaji pokoknya 9.500.000, gaji lemburnya 3.610.000. Jadi total gajinya 13.110.000. Seperti itu. Ya, sekian tugas 1 dari saya. Terima kasih.